Satu, selamat siang Bapak, Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Prasabri Pesti, Direktur Bisnis Development dan Portfolio Management Pos Indonesia, Bapak Muhammad Weda Pratama, Vice President Business Development Innovation and Incubation Pos Indonesia, serta Bapak Fajar Gustaman, pengelola salah satu agen pos di Bandung, dan juga tentunya peserta webinar dari pengurus KDMP, para UMKM, dinas terkait, mahasiswa dan akademisi, kalian yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini dalam acara webinar dengan tema Membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui Agen Pos. Perkenalkan, saya Siva Fauzia yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Izinkan saya menyampaikan alur acara webinar hari ini seperti yang tampak pada layar. Pertama, kita akan mendengarkan bersama paparan oleh narasumber utama kita, Bapak Prasabri Pesti, selaku Direktur Business Development dan Portfolio Management Pos Indonesia, dan Bapak Weda, selaku Vice President Business Development and Incubation Innovation Pos Indonesia. Lalu selanjutnya adalah sharing session bersama Pak Fajar Ustaman, salah satu pengelola agen pos di Bandung yang sudah bersama Pos Indonesia selama 27 tahun yang akan memberikan kiat sukses mengelola bisnis agen pos. Dan pada waktunya nanti dipersilahkan kepada para peserta webinar untuk dapat bertanya pada sesi tanya jawab. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan top up saldo postpay, dan untuk para peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir, acara akan mendapatkan sertifikat digital atas partisipasinya. Di akhir acara nanti akan ada share chat dari admin terkait informasi sertifikat digital ini. Sebelum kita memasuki acara inti, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu untuk keberkahan acara ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, hadirin sekalian, mari kita sambut narasumber pertama kita pada hari ini, Bapak Prasabri Pesti, Direktur Bisnis Development dan Portfolio Management, yang akan membawakan materi tentang peran Pos Indonesia untuk mendukung logistik dan bisnis pada ekosistem Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selamat siang, Pak Prasabri. Selamat siang, Siva. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Prasabri Pesti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para peserta webinar dari seluruh Indonesia, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM, juga Bapak Ibu pengurus KDMP, juga rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta. Izinkan kami pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar Koperasi Desa Merah Putih dengan tema pada hari ini adalah membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih melalui agen pos. Bapak Ibu sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh Pos Indonesia. Rencananya akan berupa series atau beberapa tema yang akan dibawakan secara berjadwal, khususnya tema-tema yang terkait dengan kelogistikan atau bisnis logistik atau pengelolaan logistik di dalam koperasi Merah Putih. Kita ketahui peran logistik di dalam bisnis itu perannya sangat besar dan sangat menentukan juga keefektifan, efisiensi dari sebuah bisnis. Jadi nanti yang kami akan sajikan secara berseris ini adalah materi-materi terkait ke logistikan, mulai dari yang paling dasar
ya ini bagaimana mengelola bisnis keagenan khususnya untuk agen kurir, sampai nanti bagaimana mengelola transportasi, pergudangan, juga gudang berpendingin atau cold chain, dan supply chain management secara umum. Webinar ini kami bekerja sama dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, salah satu universitas milik BUMN yang berada di bawah naungan PT Pos Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kita semua sudah memahami dan sudah mengikuti beberapa kali sosialisasi dari pemerintah melalui Satgas KDMP yang secara berjenjang, juga di berbagai media tentang KDMP ini. KDMP ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah yang harus kita dukung untuk bagaimana kita menghidupkan kembali perkoperasian secara esensial dan menggerakkan perekonomian secara lebih merata. Nah, kami tentunya pada kesempatan ini akan fokus saja kepada peran Pos Indonesia di dalam ekosistem koperasi Desa Merah Putih. Bapak Ibu sekalian, pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, yang mana Bapak Presiden mentargetkan ada 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan, dan sudah dilakukan kick-off kelembagaan, kemudian ditargetkan tahun ini akan eh, mulai beroperasi kurang lebih 15 sampai 16.000 koperasi Desa Merah Putih secara bertahap. Saat ini kita sudah memasuki fase operasional. Jadi secara kelembagaan sudah terbentuk, kemudian saat ini kita melakukan fase operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih sendiri. Sekali lagi, kami akan mengambil peran, Pos Indonesia maksud saya akan mengambil peran dalam ekosistem Koperasi Desa Merah Putih ini dalam dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana Pos Indonesia menjadi bagian dari penguatan atau pembangunan logistik desa, kemudian juga bagaimana penyediaan gudang dan cold storage untuk beberapa desa yang karakteristiknya, mundur dulu, sebelumnya, ya, yang karakteristiknya memerlukan pergudangan untuk menampung hasil pertanian atau perikanan. Juga tambahan bisnis lain yang kita bahas hari ini adalah usaha lain, yakni agen pos. Selain itu, sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui KDMP ini membuka outlet-outlet, ya. Ada outlet sembako yang disupport oleh ID Food dan Bulog, kemudian klinik desa yang disupport oleh Kimia Farmasi, kemudian ada apotik desa, ini oleh Kimia Farma, mohon maaf, klinik desa ini oleh Posyandu dan Pustu. Kemudian juga ada usaha simpan pinjam yang difasilitasi, juga dipandu, dibimbing oleh Bank Hibara, dalam hari ini BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia untuk khusus wilayah Aceh, juga kemungkinan akan bergabung, sudah bergabung juga BTN dan Bank Himbara lain. Ini gambaran besar, Bapak Ibu sekalian, tentang ekosistem koperasi Desa Merah Putih. Jadi sebutannya ada 6 outlet, ya, atau bisa dikembangkan menjadi 7 outlet dengan usaha lain. Slide berikut. Bapak Ibu sekalian, apa peran Pos Indonesia untuk mendukung logistik Koperasi Desa Merah Putih ini? Sekali lagi selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Cepat sekali ini kita lihat, tadi jam 1 di 450, sekarang di 600 peserta. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, tentang peran
Pos Indonesia untuk mendukung logistik dan bisnis di KDMP. Kami membaginya menjadi 3 tahap. Ya. Kami membaginya menjadi 3 tahap implementasi kelogistikan KDMP. Tahap 1 ada 4 aktivitas besar. Ya. Ada 4 aktivitas. Yang pertama adalah keterbukaan kami, Pos Indonesia dan juga ULBI, Universitas Logistik Bisnis Internasional, untuk menjadi sahabat bagi Bapak Ibu sekalian, pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, juga Bapak Ibu dari Dinas Koperasi UMKM, dalam konteks penyediaan konsultasi logistik. Karena Bapak Ibu sekalian, logistik ini seperti hal yang sudah umum, sering dibahas. Ya. Namun pada prakteknya, dalam banyak bisnis, logistik ini masih menjadi barrier atau hambatan. Data di Indonesia sendiri menyebutkan bahwa ongkos logistik kita itu masih tinggi, biaya logistik itu masih tinggi, yang menyebabkan inefisiensi dan berujung pada biaya produksi yang tinggi, dan tentunya mengurangi daya saing dari usaha kita. Nah, jadi logistik ini seperti hal yang sepertinya umum dan diketahui banyak orang, namun di dalamnya apabila kita dalami, itu sungguh memerlukan keterampilan, keilmuan, ya, dalam mengelola kelogistikan. Sehingga nantinya dalam konteks koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita benar-benar bisa membuat sesuatu yang lebih bagus dalam kelogistikan, ya, kemudian lebih efisien juga. Nah, peran Pos Indonesia di tahap 1 itu adalah sebagai konsultan logistik bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan buatkan medianya, ya, ada media untuk bertanya melalui digital channel tentunya. Kemudian kami juga menyiapkan buku panduan untuk dasar-dasar pengelolaan logistik, ya. Kami juga nanti akan bersama-sama dengan instansi terkait secara voluntary akan menyediakan webinar-webinar seperti ini, kemudian mengadakan kelas-kelas, ya, mendukung pelaksanaan kelas-kelas sesuai kebutuhan dan skala dari bisnis koperasi Desa Merah Putih ini. Itu peran pertama Bapak Ibu sekalian, yakni sebagai konsultan logistik, ya, memberikan konsultasi kelogistikan. Di tahap 1 yang bisa kita support adalah tentang distribusi dan pergudangan. Ya. Sebagaimana diketahui nanti kalau sudah misal tahun ini bisa 16.000 titik, tentu distribusi barang menuju koperasi dari prinsipal atau pemilik barang itu membutuhkan distribusi, ya, membutuhkan distribusi, juga membutuhkan pergudangan. Nah, di bagian ini kami akan mengambil peran, baik menyediakan jasa untuk pendistribusian barang-barang milik prinsipal atau pemilik barang, juga penyediaan gudang-gudang tambahan di luar lokasi KDMP bila ada keperluan untuk itu. Bagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, kami mempunyai kantor yang cukup banyak. Ya, jadi kantor kami pada prinsipnya itu setiap saat dapat dikonversi, ya, untuk menjadi dukungan bagi pergudangan Koperasi Desa Merah Putih. Bagian ketiga dari tahap 1 atau aktivitas ketiga dari tahap 1 adalah bansos dan operasi pasar. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui pemerintah secara bertahap juga
terjadwal begitu, melihat kondisi perekonomian juga, memberikan bantuan-bantuan sosial berupa non tunai dan tunai. Ya, kalau non tunai biasanya berupa beras, kalau tunai biasanya yang sedang saat ini sedang berjalan upah bantuan subsidi upah atau BSU dan bantuan-bantuan lain yang dimungkinkan ada dari sesuai kebijakan dari pemerintah. Selama ini Bapak Ibu sekalian, kantor pos di seluruh Indonesia itu difungsikan sebagai titik salur untuk distribusi bansos tunai dan non-tunai. Selain untuk alat distribusi bansos tunai dan non-tunai tadi, Pos Indonesia juga selama ini difungsikan sebagai titik dari operasi pasar. Saat ini Bapak Ibu sekalian sedang ada operasi pasar dari pemerintah yang mana di setiap kantor pos hari ini itu kita bisa membeli, masyarakat bisa membeli beras SPHT Bulog ya di setiap kantor pos. Itu bagian dari peran kantor pos sebagai titik salur dari bansos dan operasi pasar. Nah, apa kaitan bansos dan operasi pasar ini dengan KDMP? Kami menginginkan nantinya seluruh KDMP itu akan menjadi mitra pos Indonesia dalam titik ujung salur bansos dan operasi pasar. Tentu akan ada bisnis model antara Pos Indonesia dengan Bapak Ibu pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau digambarkan perannya, nanti kami akan sampai ke titik KDMP gitu. Kemudian Bapak Ibu dari pengurus KDMP itu sesuai kesepakatan bisa menyalurkan langsung ke rumah-rumah atau ke menerima bansos tunai dan non tunai tersebut. Atau jasa ini kalau dalam bahasa kelogistikan disebut dengan istilah last mile. Jadi bahasa sederhananya, Bapak Ibu di Koperasi Desa Merah Putih bisa berperan sebagai last mile dari distribusi bansos dan operasi pasar yang eh, bekerja sama dengan Pos Indonesia. Itu tahap satu bagian ketiga. Nah, di tahap satu bagian keempat adalah agen pos, yakni kita ingin menghidupkan bisnis agen pos di Koperasi Desa Merah Putih. Agen pos ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua fungsi utama. Pertama adalah dia sebagai agen layanan kurir. Ya. Apa itu agen layanan kurir? Jadi masyarakat dapat menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai titik tempat untuk menyerahkan paketnya atau mengirimkan paketnya ke Koperasi Desa Merah Putih. Itu kalau sifatnya kita on loket atau pasif. Bisa juga Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berfungsi sebagai agen pos itu secara aktif melakukan kerjasama atau menghubungi UMKM yang ada di kelurahan desa masing-masing, kemudian membantu UMKM atau seller tadi dalam hal jasa kurirnya. Jadi hubungannya bisa pasif, masyarakat datang ke agen pos yang ada di KDMP, atau agen posnya sendiri yang ada di KDMP secara aktif menjemput bola ke para seller UMKM, seller marketplace yang ada di area masing-masing. Nah, tentu ini adalah bisnis, Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini bisnis. Ini adalah bisnis bagi KDMP. KDMP akan mendapatkan fee dari penyediaan layanan pengiriman paket tadi.
bisa paket, bisa surat, bisa dokumen, ya. Intinya pengiriman barang dan dokumen melalui Koperasi Desa Merah Putih. Nanti rekan saya Weda akan menjelaskan apa benefit agen pos ini bagi Koperasi Desa Merah Putih. Juga nanti ada salah seorang rekan kami dari agen pos Pajar. Terima kasih sudah nanti ingin sharing juga kepada Bapak Ibu sekalian. Apa sih opportunity dari agen pos ini? Berapa sih kira-kira potensi revenue-nya atau pendapatan? Sharingnya berapa yang bisa menjadi pendapatan dari KDMP dari penyelenggaraan agen pos ini? Nah, itu fungsi pertama agen pos dalam hal penyediaan jasa layanan kurir. Jadi bahasa singkatnya, agen pos itu sudah menjadi kantor pos, Bapak Ibu sekalian. Jadi KDMP itu otomatis sudah menjadi kantor pos dengan membuka layanan agen pos. Masyarakat di desa, di kelurahan, kalau mau kirim surat, cukup ke KDMP. Masyarakat kalau mau kirim paket, kirim barang, cukup ke KDMP. Ya. Juga masyarakat kalau mau beli materai, cukup ke KDMP. Ya. Masyarakat mau bayar telepon, mau bayar listrik, ya, cukup ke KDMP di layanan agen pos ini. Nah, nanti pada sesi kedua, rekan saya Weda dan Mas Fajar akan menjelaskan lebih detail. Nah, ini yang sedikit gambaran tahap satu. Hari ini kita sekali lagi akan membahas tentang agen pos. Bagaimana tahap dua? Tahap dua ini kita akan lakukan sesuai kesiapan. Di tahap dua ini nanti Bapak Ibu sekalian ada fungsi-fungsi sebagai distribusi sekunder peran Pos Indonesia. Ya, bagaimana nanti kita Pos Indonesia bersama KDMP menyediakan angkutan bersama-sama mengangkut hasil desa misalnya, baik produk pertanian, kerajinan, industri rumah tangga gitu. Ke distribusi sekunder, misal ada koperasi sekunder di setiap kabupaten atau provinsi. Fungsinya adalah transaksi atau pengiriman yang sudah antar kota juga konsolidasi warehouse atau pergudangan. Di dalamnya tahap 2 nanti juga ada lebih jauh lagi tentang platform. Ya, platform apa saja platform yang akan kita sosialisasikan atau kita support nanti. Yang pertama adalah TMS. TMS ini adalah Transport Management System, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar salah satu arahan dari Bapak Presiden bahwa beliau menginginkan koperasi memiliki angkutan truk gitu ya untuk angkutan desa seperti itu, untuk mengangkut hasil bumi, hasil panen dan lain-lain. Juga tracking ini atau truk ini atau kendaraan kecil ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung bisnis lainnya. Nah, bagaimana kita menjaminkan bahwa kendaraan yang kita miliki, truk itu, mobil terbuka, bak terbuka, cold misalnya, itu kita kelola dengan baik. Disinilah fungsi TMS itu berperan, Transport Management System. Fungsinya kita bisa mengendalikan tracking itu atau truk atau kendaraan kita itu secara lebih terukur, akuntabel, dan efisien. Pemilik bisa melihat pergerakan kendaraan, hari ini kemana, jam ini ada di mana, penggunaan bahan bakar, bensinnya, masuk akal tidak, bocor atau tidak, seperti itu. Kemudian, eh, kapan jadwal-jadwal perbaikan, rutin dan lain-lain, itu di-manage dalam namanya sistem TMS. Termasuk pendapatan-pendapatan yang diciptakan dari keberadaan kendaraan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau nanti di Koperasi Desa Merah Putih, di Koperasi Kelurahan Merah Putih, itu punya bisnis angkutan, itu kita harus kelola tetap dengan profesional ya, dengan menggunakan digital platform supaya pengurus dalam hal ini pengurus khususnya itu bisa benar-benar mengawasi penggunaan dari truk tersebut. Ya.
Sekali lagi bisa mengawasi penggunaan truk tersebut apakah tepat guna, ya, tepat waktu, ya, tepat penjadwalan perbaikan dan lain-lain. Itu namanya TMS, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah WMS, ini Warehouse Management System. Kita tentu berharap operasi Desa Kelurahan Merah Putih ini cepat besar, ya, sehingga nantinya perlu gudang juga yang semakin besar. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian gudangnya sudah semakin besar, maka kita tidak bisa lagi mengelola gudang itu secara manual. Inilah fungsi warehouse management system. Ya, kita akan mensupport sistemnya untuk manajemen pergudangan. Fiturnya apa saja kira-kira di warehouse management system itu? Biasanya data inventory, data keluar masuk barang, ya, data expire dari barang itu dikelola semua di warehouse management system. Jadi tercatat dan tidak manual. Yang ketiga adalah fungsi dari fulfillment management system. Fulfillment ini adalah advanced level dari warehouse management system, di mana di sini sudah masuk ritme perdagangan retail murni. Ya, keluar masuk barang lebih cepat, ya, turnover barang lebih cepat, pengiriman ke multi titik. Nah, itu sudah membutuhkan fulfillment management system. Biasanya fulfillment management system ini terkoneksi dengan marketplace, ya, untuk pengiriman barang melalui marketplace. Backdoor-nya atau backroom-nya menggunakan fulfillment management system. Tahap 2, kemudian nanti tahap 3 kita ingin mengajak Bapak Ibu semua di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk go global dan go market lebih luas dengan bergabung di Pos Aja UMKM, kemudian membuka marketplace sendiri, ya, melalui namanya storefront, sehingga Koperasi Desa Merah Putih yang punya produk-produk desa yang bisa dipasarkan untuk market luas itu nantinya bisa diposting atau di buka toko di dalam Pos Aja UMKM. Inilah 3 tahap, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketiga tahap inilah yang akan menjadi bahan webinar kita. Kalau hari ini kita membahas tahap 1 khusus agen pos, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan masuk ke, kalau agen pos sudah jalan, itu titik awal Bapak Ibu sekalian. Kita bisa langsung masuk ke fase 2, bagaimana menjadikan agen pos melalui yang ada di KDMP ini untuk menjalankan fungsi sebagai titik salur distribusi bansos dan operasi pasar seperti itu. Juga masuk ke tahap pergudangan dan selanjutnya semua tahap ini yang akan dibahas secara webinar berseris. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian bergabung di agen pos, KDMP bergabung menjadi agen pos, itu otomatis secara prinsip koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu pertama sudah menjadi tanda kutip kantor pos. Semua fungsi layanan yang ada di kantor pos, kirim barang, kirim surat, beli materai, ya, transaksi keuangan, itu bisa sepenuhnya dilakukan di KDMP dan terhubung, terintegrasi dengan seluruh Indonesia. Ya. Otomatis ini terkonek dengan 4.800 kantor pos, terhubung dengan 150 warehouse atau storage yang dimiliki kantor pos, juga terhubung secara global dengan 228 negara untuk pengiriman-pengiriman internasional. Nah, saya rasa ini adalah peran yang akan kami jalankan bersama Bapak Ibu sekalian. Berikut. Ya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar materi web series ini, webinar series ini, ya, yang nanti kami akan arrange secara bertahap. Kemudian video atau recording dari webinar ini kami akan repositori, kami simpan di channel YouTube tertentu, ya, yang nanti setiap saat juga bisa Bapak Ibu lihat gitu secara sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir di webinar hari ini dan mudah-mudahan kita bisa segera bekerja sama, segera bisa mengaktifkan outlet agen pos di KDMP
karena untuk mengaktifkan outlet agen pos ini tidak susah, ya, juga tidak perlu modal yang besar. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ada isu permodalan karena sedang berproses, mungkin bisa didahului dengan membuka dulu agen pos di Koperasi Desa Merah Putih, sambil bertahap mengembangkan outlet-outlet lainnya. Dari saya demikian, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Salam kami dari Pos Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan melalui webinar series ini dapat bermanfaat bagi kapabilitas, ya, bagi penguatan kelogistikan Operasi Desa Merah Putih bagi Bapak Ibu sekalian, dan secara bersama-sama kita mendukung juga bekerja dengan serius untuk segera melakukan memasuki fase operasionalisasi dari Operasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari saya cukup, Bapak Ibu sekalian, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Weda, Vice Presiden Inkubasi Bisnis BOS Indonesia. Silakan, Mas Weda. Kepada Bapak Profesor Presiden dan semua peran Pos Indonesia dalam ekosistem integrasi desa kelurahan merah putih yang sangat inspiratif. Baik, hadirin sekalian, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan lebih lanjut bisnis agen pos Indonesia, yaitu lingkup pelayanan agen pos dan bagaimana prosesnya untuk menjadi agen pos. Akan disampaikan oleh narasumber kedua, Bapak Weda selaku Vice President Business Development and Incubation Innovation Pos Indonesia. Selamat siang, Pak Weda. Halo, selamat siang Mbak Siva, Kak Siva, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih. Baik, kepada Bapak, kami persilakan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prasabri Pesti, Direktur Business Development Portfolio Management PT Pos Indonesia, Bapak Ibu sekalian, para pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tentu saja sangat berbahagia, dan serta Bapak Ibu yang lain yang mohon izin tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Uh, saya perkenalkan, nama saya Weda, jadi saya salah satu tim dari Pos Indonesia yang in charge untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Izinkan kami di kesempatan siang hari yang berbahagia ini untuk menyampaikan lebih lanjut apa itu agen pos. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prasabri sebelumnya bahwa bisnis agen pos merupakan salah satu yang saat ini didorong oleh pemerintah ya secara lebih awal untuk dapat membantu Bapak Ibu sekalian di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya. Jadi bisnis agen pos sebetulnya merupakan sebuah bisnis keagenan, jadi nanti koperasi desa dan kelurahan itu fungsi dan bentuk serta layanan yang akan diberikan itu sama seperti halnya kantor pos. Jadi nanti lokasi koperasi itu dapat menjadi titik pengiriman barang, dapat menjadi titik untuk pengiriman atau pelayanan jasa keuangan, apapun itu termasuk juga penjualan meterai resmi. Nah, kenapa sih agen pos yang saat ini didorong oleh pemerintah untuk menjadi salah satu gerai usaha yang dapat dioperasionalisasikan di etape kedua ini? Yang pertama, mudah dijalankan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, insya Allah tidak perlu keterampilan khusus ya. Ruangan dan fasilitas yang ada pun sebetulnya bisa memanfaatkan yang existing. Jadi kita permudah semua persyaratannya sehingga ini insya Allah mudah dijalankan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang kedua, tentu saja kehadiran Bapak dan Ibu diharapkan nanti dapat mendukung usaha UMKM. Ya, di sekitar Bapak dan Ibu tentu saja berdiri banyak sekali UMKM-UMKM yang membutuhkan adanya akses yang terkait dengan kebutuhan pengiriman. Dan yang ketiga tentu saja eh, harapkan dengan agen pos ini bisa memberikan benefit berupa keuntungan bagi pengurus dan masyarakat. Utamanya tentu saja ini dapat membantu koperasi untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas-aktivitas logistik yang akan dijalankan di desa dan kelurahan Bapak Ibu sekalian. Lanjut.
Berikutnya, yang menjadi ruang lingkup layanan juga cukup jelas. Jadi kita nanti akan membantu Bapak dan Ibu sekalian ya untuk menjadi bagian dari titik layanan kantor pos untuk pengiriman barang, apapun komoditasnya, apapun barang-barang yang menjadi andalan di desa dan kelurahan Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga nanti di dalamnya memungkinkan untuk kita tambahkan juga layanan atau jasa keuangan, ya, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Dan dengan keagenan ini kita tentu akan memberikan imbal jasa yang menarik sampai dengan 20 sekian persen ya atas semua transaksi bruto yang terjadi di Bapak Ibu sekalian. Sederhananya, Bapak Ibu, jadi kiriman-kiriman atau barang yang bisa Bapak Ibu kirim itu mulai dari produk-produk online ya Bu ya Pak, ya terkait dengan e-commerce ya, UMKM, apapun produknya, lalu makanan dalam kemasan, karena di desa, di kelurahan masing-masing, biasanya ada juga beberapa pengusaha daerah yang memproduksi makanan kemasan lokal. Lalu juga ada oleh-oleh setempat, itu juga bisa merupakan komoditi minuman seperti halnya kopi kemasan ya. Ini contohnya kopi Lampung, misalnya ada Bapak Ibu sekalian yang saat ini berada di daerah yang memang penghasil kopi, itu bisa menjadi salah satu komoditi yang dikirim. Pun juga terkait dengan hasil laut, dengan tanaman-tanaman lokal ya. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah mengunjungi salah satu desa, agak kaget karena ternyata di desa itu pengiriman-pengiriman tanaman lokal ya untuk keperluan jual beli dan juga keperluan herbal sangat tinggi ya di daerah Ciamis kalau tidak salah. Jadi itu juga merupakan contoh ilustrasi komoditi yang dapat dikirim melalui Koperasi Desa Merah Putih ke depannya. Lanjut. Nah, ini untuk proses, jadi kita memang sudah dibantu, difasilitasi oleh pemerintah, dan kami juga sudah diminta oleh pemerintah untuk memberikan banyak kemudahan, sehingga nanti pada saatnya apabila Bapak, Ibu dari pengurus koperasi desa kelurahan mau mengajukan, ini tinggal masuk ke microsite-nya koperasi Kopdes, ya, Kopdes Merah Putih, di webnya seperti yang pernah disosialisasikan di beberapa kesempatan lain. Nanti Bapak dan Ibu tinggal memilih aktivasi agen pos. Nah, kami di Pos Indonesia sudah memiliki person in charge ya sampai ke level kabupaten kota, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang berdampingan dengan kantor pos cabang pembantu juga mereka nanti akan selalu siap membantu dengan 7 hari kerja ya kami akan apa namanya mengoperasionalisasikan koperasi desa kelurahan untuk segera menjadi agen pos. Jadi ini prosesnya kita akan buat sangat mudah dengan persyaratan juga yang relatif umum ya. Jadi administratif dan untuk perlengkapan juga sebetulnya tinggal memanfaatkan fasilitas atau eh, peralatan-peralatan yang Bapak Ibu sudah miliki. Ya, tidak perlu buat baru. Jadi kalau misalnya sudah ada komputer ya tinggal menggunakan yang ada. Dan ini semua perangkat bisa digunakan bersamaan untuk keperluan penjualan produk-produk BUMN lain yang nanti akan dijual di gerai koperasi desa. Ya, jadi dari sisi persyaratan ini insya Allah yang paling memudahkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Oke, berikutnya kiat-kiat sederhana bagi Bapak dan Ibu untuk memulai pengembangan bisnis logistik di tahap satu ini di desa dan kelurahan masing-masing. Dari sisi kami em, memberikan semacam saran yang pertama itu dimulai dengan melakukan komunikasi dan jalin kerjasama dengan beberapa pengusaha-pengusaha lokal di daerah Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada pengusaha atau UMKM lokal yang ada kebutuhan untuk pengiriman barang yang mungkin bisa dijajaki kolaborasi bersama untuk itu. Jadi Bapak dan Ibu sebagai koperasi nanti lebih kepada membuka network dan menyampaikan kepada khalayak dan masyarakat atas layanan-layanan yang dimiliki oleh koperasi. Ya, contohnya di sini katakanlah ada pengusaha kerajinan oleh-oleh khas di setiap desa juga yang ada memiliki kebutuhan untuk pemasaran di luar dari desa dan kabupaten tersebut. Nah, tugas dari koperasi itu nanti melalui Pos Indonesia kita akan bantu dorong itu semua untuk bisa dipasarkan tidak hanya di desa masing-masing, sehingga bisa diekspand jualannya ke luar kota. Lalu terkait dengan pengembangan infrastruktur, nah ini
karena beberapa infrastruktur juga ada yang dalam tahap pembangunan, ini bisa merupakan sebuah salah satu usaha pengembangan yang bisa dilakukan oleh koperasi, di mana katakanlah sebagai contoh nanti untuk pengiriman material, ya, pengangkutan material-material kebutuhan untuk infrastruktur itu bisa dilakukan oleh koperasi, yang tentu nanti dari sisi operasionalisasi kawan-kawan kami dari Pos Indonesia di setiap daerah yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, dari sisi pemasaran layanan logistik juga eh, kami juga mengajak nanti dan akan mengedukasi Bapak Ibu sekalian ya bagaimana cara bisa mempromosikan ini melalui media sosial ya atau mungkin melalui media komunikasi lain yang ada di setempat, dan kita nanti akan bantu boosting bagaimana sih mempromosikan layanan ini kepada masyarakat. Jadi tidak hanya di desa tersebut tapi juga di belahan kabupaten kota lain yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya nanti komoditi-komoditi desa itu bisa juga dijual di secara nasional, bisa jadi dijual di apa namanya bagian timur Indonesia atau mungkin bagian barat Indonesia, di mana produk-produk tersebut nanti dibutuhkan. Nah, dengan demikian nanti seluruh ekosistem yang ada di desa itu dapat hidup. Lanjut. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian, untuk sebagai testimoni, kami juga sudah mengundang di kesempatan siang hari yang berbahagia ini Pak Fajar. Nanti Pak Fajar akan memberikan berbagi pengalaman bagaimana memulai bisnis ini dari nol, sehingga harapannya ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu pengurus koperasi desa dan kelurahan untuk bisa memulai usaha sejenis, dan kami tentu sangat berharap dan sangat siap mendorong apabila nanti pada saatnya Bapak Ibu membutuhkan support dan dukungan dari kami untuk bisa mengelola agen di desa masing-masing ini dengan lebih baik. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi beberapa hal terkait dengan agen pos, jika nanti dibutuhkan pertanyaan dan lain sebagainya juga nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang saat ini sudah hadir di 800 partisipan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Siva. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Weda atas kelebihan yang didapat bagian dengan bergabung bersama Pos Indonesia yang sudah kita dengarkan bersama. Mbak Dan Mbak saya Sipa, pun saya interin sedikit boleh ya, Mas Weda, siap, silakan tentang Pak. persyaratan, Pak Weda, tentang persyaratan Siap, yang Pak. tadi ada di slide, mungkin bisa dijelaskan, itu persyaratan umum di luar KDMP ya. Tapi kalau khusus di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pada prinsipnya apabila sudah berstatus sebagai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tidak perlu izin lain. Itu sudah otomatis menjadi agen pos dan tidak perlu melengkapi administrasi yang di sebelah kanan, persyaratan di sebelah kanan. Gitu ya Pak Weda. Iya, iya, Cukup betul. mendaftar saja lewat website Kementerian Koperasi dan kemudian akan diproses di Digi Koperasi, kemudian berproses ya. PKS-nya juga nanti akan dilakukan secara online yang tahapan di bawah ini ya, tidak perlu offline. Kemudian nanti perlengkapan untuk keagenan bisa dikirimkan atau dikunjungi oleh teman-teman Pos Indonesia yang terdekat dengan lokasi KDMP. Jadi ini kita pertegas ya, Pak Weda. Syarat administrasi sebagaimana di pojok kanan atas ini berlaku yang untuk umum. Tapi khusus untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini tidak ada syarat administrasi lain. Itu sudah cukup statusnya sebagai KDMP atau koperasi kelurahan yang sudah punya nomor register, itu sudah otomatis memenuhi persyaratan. Ya. Demikian ya Pak Weda. Apa konfirm seperti itu Pak Weda? Iya, Bapak, betul. Jadi, sebagaimana yang disampaikan, khusus untuk Koperasi Desa Merah Putih, berbagai persyaratan ini sudah tidak dibutuhkan, tinggal melakukan pendaftaran di portal web Kemenkop. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak, atas Baik, terima tambahannya. kasih. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu,
bergabung bersama kami di Pos Indonesia, dan saya yakin para peserta webinar di sini sudah tidak sabar ingin bergabung. Banyak yang dari tadi sudah raise hand dan ingin bertanya mungkin lebih lanjut terkait agen Pos Indonesia. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan mendengar kiat-kiat sukses menjalankan bisnis agen pos langsung dari pengelola agen pos yang sudah bersama dengan Pos Indonesia selama 27 tahun dan sudah mencapai omset hingga 400 juta per bulan. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang, Bu. Iya, kepada Bapak Fajar, kami persilahkan Pak. Siap. Terima kasih, Bu Sipa. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Saya nama saya Fajar Gustaman, berlokasi tempat tinggal di Bandung. Alhamdulillah saya menjadi pengelola agen pos sejak tahun 2000. Yang sebelumnya menjadi pengelola agen pos, saya adalah sebuah karyawan atau capster di salah satu salon kecantikan di Kota Bandung. Yang kebetulan salah satu pelanggan saya yang sering saya krembat, cuci rambut, blow dan lain-lain adalah salah satu pegawai dari kantor pos pusat Jalan Banda. Pada kesempatan komunikasi antara saya dengan beliau, yang saya masih ingat betul namanya Bu Andrina, menawarkan dan bertanya, Jar, berapa gaji kamu di sini? Saya jawab 400.000, Bu. Nah, kalau Pajar bersedia dan mau bergabung dan untuk mencoba keberuntungan atau ya mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan lebih, coba buka agen pos. Nah, terjadilah tanya jawab, saya tanya gimana persyaratannya, apa yang harus siapkan dan lain-lain. Singkat cerita, setelah panjang lebar diskusi dengan beliau, bulan berikutnya saya langsung putuskan resign dari salah satu salon tersebut dengan modal yang waktu itu kurang lebih sekitar 4,5 juta dari tabungan dari sisa-sisa gaji yang saya kumpulkan selama itu. Nah, yang uang 4,5 juta itu kebetulan saya siapkan untuk pembelian perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan untuk menjadi salah satu agen pos. Salah satunya saya beli komputer bekas, printer bekas waktu itu. Nah, dari sisa modal yang ada, saya coba memulai usaha, memulai usaha agen pos di salah satu ruangan tempat tinggal saya. Kebetulan eh, untuk membuka awal kemungkinan mengontrak nggak sanggup lah saya Pak, karena harga kontrakan di Bandung tuh dia apalagi yang kondisinya di pinggir jalan tuh sangat besar buat saya. Nah, singkat cerita saya buka di rumah dengan ukuran sekitar 3 kali 4 lah. Kebetulan alamat agen pos saya itu kurang lebih dari jalan raya itu sekitar 100 meter. Nah, di awal pembukaan agen pos, saya bekerja sendiri, Pak. Kebetulan saya udah tahun 2000 sudah menikah, istri bekerja di salah satu perusahaan asing, perusahaan Jepang waktu itu. Nah, saya coba buka usaha sendiri, membuka gerai agen pos yang bisa melayani beberapa pembayaran, pengiriman paket dan dokumen. Nah, saya coba mulai membuka usaha itu. Nah, saya berpikir karena agen pos yang saya kelola itu berada di dalam sebuah gang yang orang mungkin
nggak akan tahu bahwa di dalam gang itu ada agen pos atau ada kantor pos. Saya berinisiatif membuat brosur, Pak, sebagai langkah awal untuk mempromosikan posisi agen pos. Saya tempelin brosur-brosur yang menerangkan bahwa di sini tuh ada agen pos, bisa melayani pengiriman paket, dokumen, terus pembayaran PDAM, telepon, listrik, dan lain-lain. Atas izin Allah, alhamdulillah responnya luar biasa, Pak. Yang selama ini masyarakat sekitar tempat tinggal saya biasa melakukan transaksi pembayaran itu harus memakai alat transportasi, motor, angkot ke kantor pos atau ke tempat-tempat pembayaran. Sekarang sudah tidak perlu lagi, cukup eh, pakai sendal, kadang ada yang berkerudung handuk, sudah bisa melakukan pembayaran di agen pos saya. Nah, untuk jenis pembayarannya seperti itu, Pak. Nah, kita bisa melayani berbagai macam pembayaran dari mulai pembayaran motor, PDAM, listrik, dan telepon, dan lain-lain. Terus saya berpikir lagi gimana supaya agen pos Pajar yang saya kelola ini bisa menambah penghasilan minimal waktu itu bisa melebihi gaji saya ketika saya di salon. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya pendapatan selain dari pembayaran, dari jenis pengiriman kurir dan logistik juga bisa berjalan. Nah, saya berinisiatif waktu itu tahun 2000-an saya mencoba dengan bermodalkan berseragam layaknya seperti karyawan PT Pos. Ketika karyawan PT Pos hari Senin memakai baju abu, Selasa pakai oranye, itu saya pakai setiap hari, Pak, untuk berkeliling mencari pelanggan. Kebetulan di area lingkungan tempat saya tinggal tuh ada beberapa pabrik, ada beberapa konveksi, percetakan. Saya coba datangin satu-satu. Saya sampaikan eh, maksud dan tujuan saya kedatangan datang ke tempat mereka tuh untuk menginfokan bahwa Pak, untuk barangkali di sini ada pengiriman paket, dokumen, atau akan melakukan transaksi pembayaran, bisa menghubungi saya. Dan kebetulan waktu di zaman tahun 2000-an itu hanya ada alat komunikasi pager. Saya kasih nomor pager, Bapak bisa menghubungi saya, kontak ke nomor pager saya, nanti kiriman Bapak kita pick up. Kita pick up, kita bawa ke kantor saya, kita proses, terus bukti pengirimannya saya kembalikan sore harinya atau besok paginya. Nah, itu saya lakukan setiap hari, Pak. Dari mulai bulan pertama, bulan kedua, alhamdulillah dengan respon eh, semua yang saya datang itu luar biasa, Pak. Karena mereka merasa beban pekerjaan mereka merasa diringankan yang awalnya untuk mengirim paket dokumen tuh mereka harus pergi ke jasa kurir, sekarang cukup menghubungi Pajar dengan apa, memberikan pesan lewat pager. Nah, dari bulan ke bulan, dari ke tahun yang awalnya pendapatan bulan ke satu saya dapat 500.000, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga terus meningkat, Pak, sampai 2005, terus nggak pernah. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada saya, setiap bulan terus meningkat sampai di tahun 2010 pendapatan agen pos saya yang di dalam gang itu sekitar 300 sampai 400 juta dengan fee yang waktu itu hanya sebesar 6% yang saya dapatkan. Jadi kalau dapat eh, 500 juta saya dapat mungkin 30 juta per bulan. Nah, di tahun 2010 karena pelanggan saya bertambah, kiriman juga meningkat,
saya coba merekrut teman-teman pengangguran yang ada di sekitar saya untuk membantu saya melakukan pick up kiriman. Dan di tahun itu juga saya coba eh, meminta istri saya untuk segera keluar, eh, resign dari tempatnya bekerja untuk membantu saya di pengelola agen pos. Karena untuk memudahkan proses pengerjaan pengiriman paket, saya perlu beberapa operator yang untuk menjalankan komputer. Kebetulan saya difokuskan di marketing saja, Pak. Nah, syukur alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat sampai 2011 saya dinobatkan sebagai agen pos terbaik nasional dengan pendapatan 500 juta per bulan waktu itu. Nah, dari reward yang diberikan PT Pos, saya coba untuk lebih bekerja lebih keras lagi. Saya coba keliling dari ujung Bandung, dari ujung timur ke ujung barat, selatan, barat. Saya keliling setiap hari, Pak, karena saya fokus di agen pos. Singkat cerita, pendapatan saya terus meningkat dan bertambah sampai 2015 tuh sekitar 600-700 jutaan. Nah, di saat 2016-17 saya kedatangan beberapa petinggi dari PT Pos yang waktu itu ada kepala regional untuk menawarkan salah satu gerai kantor posnya untuk saya kelola menjadi agen pos. Saya waktu itu senangnya luar biasa sampai menangis yang biasanya selama ini saya bekerja atau membuka agen di dalam gang, saya diberikan reward sama PT Pos untuk mengelola kantor pos menjadi agen pos yang bertempat di Cibaduyut, Kota Bandung. Nah, di Cibaduyut, Kota Bandung yang posisinya di pinggir jalan, penuh dengan toko-toko, penuh dengan penjual, dan banyak seller-seller. Nah, singkat cerita, saya buka di Cibaduyut yang waktu itu sebelum saya kelola, kantor pos yang di Cibaduyut itu pendapatannya sekitar 100 juta, Pak. 100 juta. Nah, saya masuk mengelola kantor pos tersebut untuk menjadi agen pos yang waktu itu saya hanya diberikan tugas sama pimpinan PT Pos waktu itu, Kepala Regional Jawa Barat, tugas pelajar hanya meningkatkan pendapatan. Lebihnya terserah pelajar. Jadi saya hanya menyiapkan perangkat dan SDM-nya. Alhamdulillah selama 2 minggu saya bekerja di Cibaduyut, melihat kondisi, situasi wilayah sekitar Cibaduyut, saya coba terapkan apa yang saya kerjakan selama ini dari mulai pick up service, eh, handle komplain yang saya pakai di agen pos sebelumnya, saya coba terapkan di Cibaduyut. Saya keliling dari toko satu ke toko dua, dari ujung Cibaduyut sampai dari ujung ke ujung intinya lah saya datangin silaturahmi kepada semua toko dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Dari mulai pendapatan 100 juta selama saya di kantor pos atau agen pos yang baru saya kelola, bulan berikutnya meningkat 125, terus meningkat sampai 2017 selama setahun saya di sana, pendapatan agen pos yang saya kelola meningkat menjadi 600 juta. Tahun berikutnya 700 sampai di top-topnya pendapatan saya di kantor pos Cibaduyut, khusus yang di Cibaduyut itu 2019 sampai 2018 sampai 2020 pendapatan agen pos yang saya kelola dengan jumlah karyawan yang waktu itu sekitar 17 orang dengan pola kerja sistem pick up service dan lain-lain, terus jam buka layanan dari jam 8 sampai dengan jam 24 dengan posisi dibagi 2 shift.
saya sampai mendapatkan omset 1,5 sampai 2 M sampai 2020. Alhamdulillah. Dan berjalan sampai hari ini. Nah, di tahun 2020, maaf, karena kebetulan Indonesia di apa dapat musibah COVID yang di Cibaduyut itu kebetulan dari mulai mentah sampai barang jadi itu pengadaannya dari Cina semua pada off dan berdampak kepada agen pos yang saya kelola Pak. Waktu itu sampai 2021 2020 kita sempat down dulu, pendapatan menurun sampai di angka 250 juta Pak. Ngedrop akibat dampak COVID dan itu terjadi bukan hanya agen pos saja, di semua lini berdampak. Nah, namun saya nggak kehilangan apa, nggak kehilangan motivasi, nggak kehilangan semangat. Saya terus berjuang. Saya coba yang waktu di zaman COVID semua eh, aktivitas offline yang biasanya offline serba online. Waktu zaman COVID itu saya coba datangi universitas-universitas yang ada di sekeliling agen pos yang ada di sekitar Bandung. Alhamdulillah diberikan kemudahan juga, ternyata yang biasanya wisuda online, wisuda offline sekarang berubah jadi online. Semua pengiriman eh, apa namanya perlengkapan wisuda dikirim semua lewat eh, agen pos pajar dari beberapa universitas. Jadi keberkahan ternyata di balik musibah ada hikmah juga, ada keberkahan buat agen pos pelajar. Beberapa universitas mengirimkan perlengkapan wisudawannya ke seluruh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia lewat agen pos Pajar. Sehingga pendapatan kita di saat COVID itu tidak anjlok-anjlok sekali. Alhamdulillah selama kita mau berusaha, berjuang, terus ada peningkatan lagi dari 250, 300 sampai ke 400. Nah, 2020, 2023 udah mulai normal. Sekarang saya fokus di online shop. Sekarang kebetulan PT Pos bekerja sama dengan beberapa marketplace yang di salah satu layanannya ada layanan pos yang ketika seller mengklik layanan pos, kita coba hubungi, coba sampaikan ke beberapa seller atau online shop untuk mengaktifkan layanan posnya. Nah, alhamdulillah juga responnya luar biasa. Sekarang saya mengelola beberapa, sekitar ada 120 online shop setiap hari yang kirimannya dari satu seller itu minimal itu sekitar 25 paket. Sampai ada yang per hari sampai 500 paket. Alhamdulillah sampai hari ini agen Pos Pajar tetap berdiri, tetap jalan dan menurut saya selama satu kota atau satu kabupaten populasinya bertambah, saya yakin pengiriman paketnya juga akan bertambah. Itu keyakinan saya dan saya berkeyakinan juga belum ada, walaupun sekarang saat zamannya digital atau online belum ada perpindahan barang dari satu kota ke kota lain dengan seperti di film-film melayang gitu Pak. Nah, jadi jasa kurir khususnya agen pos tetap masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, namun itu tadi seperti yang Bapak Direksi sampaikan, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, khusus agen pos pajar, saya selalu aktif dan selalu aktif setiap hari, nggak ada waktu untuk selalu marketing, marketing dan marketing. Kenapa? Karena saya keyakinan eh, ketika ada salah satu online shop yang berhenti masih tutup dengan online shop yang baru. Nah, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Mungkin demikian sementara untuk yang bisa saya sampaikan apa enaknya menjadi agen pos tuh karena saya tambah lagi maaf, di agen pos itu beda dengan jasa kurir kurir lain.
banyak produk atau layanan yang dijual. Di agen pos tuh kita bisa menjual materai yang fee-nya lumayan. Terus bisa menjual perangko yang tidak ada di jasa kurir lain. Terus yang kedua, layanan pembayaran. Dan yang ketiga, kita bisa mengirim paket domestik dan internasional. Nah, yang fee-nya itu lumayan, sangat lumayan luar biasa. Apalagi kita dapat kiriman ke luar negeri yang ongkos kirimnya rata-rata di atas 500.000. Mungkin itu saya yang bisa dapat saya sampaikan. Oh, maaf satu lagi, pencapaian saya yang selama ini di Agen Pos, alhamdulillah diapresiasi sama PT Pos. Saya selama menjadi agen pos diberikan reward yang alhamdulillah luar biasa. Sudah diberikan reward perjalanan tiket ke beberapa negara, ke Hong Kong, ke Thailand, dan negara Asia, dan gratis itu diberikan sama PT Pos. Terima kasih buat PT Pos yang sudah mensupport dan memberikan reward yang luar biasa khususnya kepada saya. Mungkin itu saya yang bisa sementara saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Izin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pada Pak Fajar atas pemaparannya yang sangat memberikan inspirasi dan juga motivasi pada kita semua untuk dapat bangkit dan sukses menjalankan bisnis dari awal sendiri sampai punya beberapa karyawan saat ini. Dan atas keaktifan Bapak dan kehadiran agen pos Bapak tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Fajar. Baik, pada Bapak hadirin sekalian, kita sudah masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan raise hand dan sudah ada beberapa penanya di sini. Mohon standby on cam. Yang mungkin pertama-tama kita akan bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Ya, di sini ada dari Bapak Rizwan. Mohon maaf, dari kolom chat ini sudah ada pertanyaan dari Koperasi Unit Desa Margo Yosopati. Iya, kalau saya bukan karyawan Pos Indonesia dan KDMP, gimana ya? Saya calon agen pos. Nah, ini ada yang berminat untuk masuk ke dalam keluarga agen pos kita. Mungkin silakan Pak Weda untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika memang Bapak dan Ibu berminat ya, tentu saja walaupun bukan menjadi bagian dari keluarga besar Pos Indonesia, itu insya Allah bisa ya. Sangat bisa sekali. Jadi tinggal Bapak dan Ibu nanti kita bantu. Silakan nanti mengajukan atau mendaftarkan melalui link web Kemenkop atau melalui rekan-rekan kami yang terdekat. Nah, nanti dari sisi persyaratan atau apapun yang menjadi kebutuhan akan kita bantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Weda. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kita kasih kesempatan kepada partisipan yang sudah raise hand. Sini yang sudah on cam ada Bapak atau Ibu, Bapak Juniansyah. Bapak Juniansyah dari mana? Silakan silakan bisa on mic. Tes. Bapak Juniansyah, iya silakan sudah Assalamualaikum terdengar jelas, Kak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Juniansa, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Metro Kecamatan Metro Pusat Lampung. Ya Pak, silakan pertanyaannya Pak.
telah mendengar pemaparan dewasa terakhir termasuk testimoni yang baru sampai. Kami pertama senang ikut meeting ini. Kedua, mendengarkan pemaparan-pemaparan oleh para ahlinya. Dan yang ketiga, saya bertanya apa langkah-langkah kami yang di kota metro ini, wilayahnya kecil, hanya 74 km persegi, 5 kecamatan, 22 kelurahan. Sehingga kami bisa dan siap untuk bekerja sama dengan kantor pos, langkah-langkahnya bagaimana, dan produknya apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Itu, dan kami tadi mendengar apa yang disampaikan tadi bahwasanya Koperasi Merah Putih ini tidak perlu lagi ada izin mengizin yang lain sebagaimana yang sudah dimaksudkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu kami ingin penjelasan lebih lanjut apakah memang benar tidak ada izin mengizin lagi, karena kami ini akan bekerja sama Kelurahan Metro. Terima kasih. Iya, Pak Julian. Tadi Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bapak ingin memastikan kembali apakah Bapak selaku Ketua ADMP di Metro Lampung, nanti apakah ada izin lagi gitu ya Pak ya? Tadi sudah disampaikan tidak ada izin usaha khusus ya Pak ya untuk bergabung menjadi agen pos khusus KDMP Pak. Baik, jika ada tambahan Pak Ramos atau Pak Weda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam untuk Bapak di Metro di Lampung. Terima kasih. Jadi kalau tindak lanjut untuk bagaimana cara Bapak untuk bisa mendaftar ada dua. Yang pertama, yang paling utama adalah nanti Bapak bisa mengakses ke microsite Bapak atau ke web Kemenkop ya Pak ya, sebagaimana yang pernah disosialisasikan oleh Dinas Koperasi. Jadi nanti Bapak bisa akses ke web Kopdes Merah Putih ya. Nanti di situ Bapak bisa ikuti langkah-langkahnya dan nanti bisa memilih agen pos sebagai salah satu bisnis yang akan dijalankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, nanti Bapak juga bisa dibantu oleh kami ya mendatangi kantor cabang pembantu pos setempat yang terdekat ya. Nanti di situ kami akan bantu proses untuk pengajuannya menjadi lebih mudah. Adapun terkait dengan persyaratan, betul Pak, tadi juga sudah kami koreksi bahwa persyaratan administratif karena Bapak secara kelembagaan juga sudah terdaftar sehingga nanti juga akan lebih mudah sehingga nanti cukup mengisi form saja yang disediakan. Untuk selanjutnya nanti kami tim di lapangan yang ada di Metro ya yang akan datang menghubungi Bapak, mengunjungi Bapak untuk proses lebih lanjut. Demikian Pak Juni, semoga menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Salam buat Pak Juliansah, Tabi pun. Iya, dari Lampung ya Pak. Ya, Iya. Iya. Satu kampung kita Pak Juliansah. Salam sehat selalu, Tabi pun. Silakan lanjut sih Pak, banyak sepertinya pertanyaannya. Sipa ngetris. Baik. Eh, saya kembalikan ke Mbak Siva. Mbak Siva, silakan. yang sudah bertanya di kolom chat. Terima kasih banyak atas partisipasi dari para adik. Dan di sini mungkin bisa di kolom chat terlebih dahulu. Baik, di sini banyak di antara Bapak Ibu yang menanyakan terkait permodalan.
bagaimana permodalan di awal dan juga berapa. Nah, di sini mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Weda. Untuk pemodalan sendiri nanti tidak ada minimum harus berapa dan nanti saldo yang Bapak input nanti akan langsung menjadi deposit dan bisa langsung ditransaksikan untuk layanan-layanan yang tersedia di Agenpos. Sebagai informasi, layanan di Agenpos saat ini sudah lengkap, sama seperti layanan di kantor pos lainnya. Mungkin dari Pak Ramos atau Pak Weda bisa menambahkan Pak terkait saldo yang banyak ditanyakan di kolom chat. Baik, terima kasih. Eh, jadi terkait dengan modal, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini sangat mudah, murah bahkan ya, minim modal. Jadi kami didorong juga oleh pemerintah sebagai salah satu gerai yang akan membantu untuk bisa dioperasionalisasikan di tahap satu, sehingga modal yang dibutuhkan hanya untuk kebutuhan deposit untuk pengiriman. Ya, jadi jika nanti Bapak Ibu nanti ada kebutuhan untuk pengiriman sekitar 300 atau 400 ribu juga cukup ya. Dan itu pun nanti modal yang akan digunakan untuk berputar. Nah, jadi semakin banyak nanti kiriman itu nanti akan dibutuhkan juga perputaran modal dan modal tambahan. Tapi itu pun cukup untuk memulai usaha Bapak Ibu di Koperasi Desa Merah Putih di awal ini. Jadi kalau untuk yang lain-lain ya perlengkapan itu sifatnya bisa menggunakan yang existing ya. Jadi itu akan mempermudah Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin Mbak Siva. Terima kasih. Iya, jadi sudah tidak perlu bimbang lagi ya Pak terkait dengan keterbatasan mungkin di awal dana Mungkin untuk Pak Weda deposit. bisa bisa lebih detail lagi menjelaskan tadi perangkat yang diperlukan, kira-kira butuh modal berapa untuk perangkat. Kemudian deposito tadi bisa 300 ribu ya, kalau deposit bukan deposito. Tapi perangkat mungkin Pak Weda, silakan supaya nggak menggantung, silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak. Jadi untuk perangkat, jadi Bapak Ibu sekalian untuk perangkat itu sebetulnya paling tidak membutuhkan satu laptop, satu printer, ya itu paling minimal. Nah, tapi perangkat dan printer itu bisa Bapak dan Ibu pergunakan juga untuk keperluan gerai-gerai yang lain. Jadi itu bisa digunakan bersamaan. Perangkat laptop dengan dengan printer paling tidak itu sekitar 5 atau 6 juta ya, sudah cukup. Nah, itu juga sudah kita kalkulasi bersama dengan teman-teman BUMN yang lain, sehingga diharapkan nanti tidak perlu banyak-banyak komputer dan printer yang dibutuhkan, tapi cukup mungkin nanti satu atau dua saja yang bisa dipergunakan secara bersama-sama. Jadi gambarannya kurang lebih itu untuk perlengkapan. Jadi satu laptop dengan satu printer itu insya Allah sudah cukup dengan nilai 5 atau sekitar 6 juta yang bisa dipergunakan secara bersama-sama. Demikian Bapak Ibu sebagai tambahan dan untuk deposit tadi juga betul. Jadi 200 ribu pun bisa, bahkan 100 ribu pun bisa, tergantung dari nanti seberapa besar, seberapa banyak volume yang akan dikelola. Demikian mungkin Bapak. Ada pertanyaan juga, apakah laptop bisa diganti dengan HP Android? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi itu juga bisa kita pergunakan ya untuk di fase tahap satu smartphone yang Bapak Ibu saat ini pegang itu bisa juga dipergunakan untuk keperluan pengiriman dan jasa keuangan. Jika memang laptop belum ada, pun bisa menggunakan itu sebagai salah satu alternatifnya. Terima kasih Pak Prasabri, mohon maaf Ya, Pak. paling printernya yang belum bisa digantikan ya, karena Iya, biasanya pengirim itu minta resi ya, yang di betul, print betul ya. Pak. Betul, betul Pak. Terus ada pertanyaan lagi saya bantu ya Mbak Siva, ini gimana? Apakah ada keunggulan pricing, tarif, dan berapa fee-nya buat teman-teman KDMP? Bersaing nggak tarifnya dengan operator kurir lain, maksudnya mungkin seperti itu. Oke, baik Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja tarif yang kita sampaikan ke Bapak Ibu merupakan tarif yang cukup kompetitif ya, dan kita bisa menjangkau sampai dengan ke seluruh desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan juga bisa mengirimkan untuk kiriman ke luar negeri. Dari sisi imbal jasa juga Bapak Ibu bisa mendapatkan sampai dengan 22,5% dari total omset atau total ongkos kirim yang dikelola.
Jadi itu lumayan bisa menjadi penghasilan Bapak dan Ibu sekalian di Koperasi Desa Merah Putih ketika nanti mengelola ongkos kirim yang nilainya cukup besar. Terima kasih Pak Prasabri. Saya kembalikan ke Mbak Siva, mungkin barangkali ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Baik, Pak, kita akan beralih ke partisipan yang sudah ada di ransing. Adalah dari KDMP, Wisnu Wardana, dari Pemalang. Silakan. Ya, kedengaran ya, Mbak? Ya, mendengar Pak, silakan. Oke, ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Toto Andiko. Ini saya dari pengurus KDMP Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Nah, ingin bertanya apa dari potensi desa kami mayoritas itu pekerjaannya sebagai petani, Pak. Nah, dari KDMP Wisnu ini untuk melakukan kirim paket itu kayaknya tidak mungkin loh. Itu bagaimana caranya untuk eh, di pos ini bekerja sama dengan KDMP Wisnu ini. Terus yang kedua, apakah kantor pos akan menarik kembali apabila penghasilan di KDMP tidak sesuai target itu loh. Gitu. Terima kasih. Monggo. Silakan Pak Wenda. Boleh, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Salam untuk keluarga di Pemalang ya. Jadi yang pertama komoditi pertanian tentu juga itu merupakan salah satu komoditi yang sebetulnya saat ini dikelola di beberapa belahan cabang Pos Indonesia. Jadi di beberapa lokasi kami saat ini juga menghasil beberapa komoditi-komoditi hasil tani, ya hasil alam ya seperti sayur-sayuran. Di daerah Jawa Barat itu ada pengiriman dari lokasi saya di Lembang itu kalau tidak salah tujuan ke Garut, Tasik, dan lain sebagainya. Lalu juga ada beberapa kalau tidak salah di daerah Cianjur, ya itu juga ada pengiriman komoditi-komoditi bahkan ke Pasar Keramat Jati. Jadi jika nanti memang di Pemalang ada komoditi-komoditi hasil tani atau apapun juga, ya nanti tentu saja itu bisa kita kelola bersama gitu, Mas Wisnu ya. Tentu saja tarif dan lain sebagainya tentu akan kita berikan secara khusus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita tidak sesuai target atau Mas Wisnu tidak sesuai target, tidak perlu berkecil hati. Jadi kita tidak akan menutup tentu saja. Jadi usahanya Mas Wisnu tentu nanti akan kami bantu dorong. Jadi sahabat-sahabat kami di setiap cabang itu nanti kami dorong untuk melakukan sapa agen ya. Jadi nanti Mas Wisnu itu akan dikawal, dibantu, disupport oleh teman-teman kami yang ada di kantor pos terdekat. Bisa jadi nanti dari kantor cabang pembantu atau dari lokasi manapun yang terdekat dengan lokasinya Mas Wisnu untuk kita bina sama-sama nanti kita kembangkan bisnisnya. Termasuk juga nanti terkait dengan usaha di Koperasi Desa Merah Putih. Itu mungkin Mas Wisnu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Matur suwun. Izin masuk. Ya, baik kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah juga tadi Halo Mbak, ada. Assalamualaikum. Baik, kita akan melanjutkan Halo ke Mbak, partisipan yang ya, Papua Mbak. iya betul Pak. Ini sebentar saya akan sapa. Tadi KDMP Tegal Sawah, Karawang. Papua Iya, Mbak. halo Pak. Silakan Pak Bapak. Ya, silakan Pak. Bisa langsung Pak pertanyaannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar suaranya, Bu? Terdengar Pak? Iya, siap. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Suparmin, Ketua KDMP Desa Tegal Sawah, Kabupaten
Karawang. Terima kasih sebelumnya sudah bisa mengikuti web seminar ini. Sangat menarik sekali setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ini kami sedang galau. Mungkin teman-teman yang lain juga sedang galau semua terkait dengan apa yang harus kita laksanakan dalam waktu dekat ini, di mana terlebih baru beberapa hari ini kondisi keamanan negara ya bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Dan kemarin pun kita berpikir wah akan berdampak kepada koperasi kita tentunya. Namun setelah mendengar penjelasan dari bapak-bapak khususnya dari Pos Indonesia ini tadi, kami tumbuh semangat baru lagi di mana sebelumnya kami berpikir untuk memulai usaha seperti contohnya membuka gerai sembako, agen gas LPG, itu tentunya membutuhkan biaya atau sumber dana yang cukup lumayan besar. Namun tadi setelah mendengarkan paparan dari bapak-bapak di PT Pos Indonesia, kami sangat antusias dengan modal yang hanya katakanlah deposit 100.000, 200.000 atau 300.000 sudah bisa memulai usaha. Nah ini insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin kami akan segera menindaklanjutin apa yang telah disampaikan tadi. Nah, pertanyaannya, untuk bisa segera memulai itu, apakah kami bisa menghubungi satu contoh kami ada di pos Kabupaten Kerawang, apakah kami bisa langsung berkoordinasi dengan kantor pos yang ada di Kabupaten Kerawang ini? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung ya Mbak Siva ya. Jadi Pak Supardi, terima kasih. Kita sebetulnya sudah menyiapkan PIC di Kabupaten Kerawang. Saya mohon dibantu rekan saya, Mas Abi, bisa dicantumkan ya nomor PIC Kabupaten Kerawang untuk nanti kemudian bisa membantu Pak Suparmin follow up lebih lanjut pembukaan keagenan di Kabupaten Karawang ini agar lebih cepat begitu ya, Pak. Ya, Ini insya Allah juga saya juga semakin bersemangat ketika Bapak juga ternyata mendapatkan insight menarik. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa kembangkan Kopdes merah putih ini lebih cepat ya Pak. Demikian mungkin Mas amin. Abi minta tolong dibantu ya Mas Abi ya di share disampaikan ke eh, Pak Suparmin. Halo, selamat Bisa sore. dibacakan. Makasih Pak Suparmin. Ya, Mbak. Sore, Pak. Terima kasih Pak Suparmi. Izin, Mbak, Papua. Baik, Bertanya. Bapak Ibu sekalian, dari kolom chat juga sudah banyak bertanya mengenai keterbatasan waktu yang kita miliki. Mungkin tidak semua dapat kita jawab satu-satu dalam agenda webinar kita kali ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di flyer yang sudah Bapak Ibu dapatkan, di situ ada PIC yang dapat dicek oleh Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu di sini. Nah, izin Mbak Siva sebentar tadi yang Papua terlanjur masuk. Mungkin barangkali ada yang mau disampaikan secara langsung. Satu lagi, silakan. Baik Pak, dari PDIP Papua di kolom chat juga sudah ada pertanyaannya terkait kiriman logistik ya Pak. Bapak silakan perkenalkan diri Pak sebagai Ya, tenaga kerja terima, kita pada hari ini. terima kasih Mbak waktunya Mbak. Silakan Pak. Iya Pak, dipersilakan Pak. Iya, silakan dari KDMP Papua.
Eh, mungkin terhalang. Ya, mungkin terhalang sinyal. Baik, di kolom di kolom Tanya iya. penyaluran bansos. Halo? Ya, di kolom chat ini KDMP dari Papua sudah bertanya terkait dengan jasa logistik nih Pak Weda. Jadi di sana sudah banyak kiriman barang dari barat timur. Nah, ini di sana apakah harganya bersaing? Karena di sana banyak jasa kutipan Pak Weda. Mungkin bisa Oke, baik, dijawab baik. Pak terkait just tip yang ada di Papua nih Pak. Oke, baik. Dari Pak Muhammad Syukur ya. Jadi Iya, Pak. terima kasih Pak Muhammad Syukur. Ya, jadi terkait pertanyaan Bapak, kalau kirim ke Papua ya lebih ke jasa logistik, terutama dari barat Indonesia ke timur, apakah harga bersaing? Nah, karena di sini banyak jasa titip. Baik, terima kasih Pak. Tentu ini juga hal yang menantang ya, mengirimkan komoditi barang ke wilayah Indonesia Timur, terutama moda transportasi yang terbatas dan juga dengan segala tantangannya. Disinilah Pos Indonesia hadir lebih awal ya untuk bisa memberikan harga yang lebih kompetitif. Nah, contoh ya untuk komoditi-komoditi yang sensitif harga ke wilayah timur, ya kita nanti bisa berikan berbagai macam alternatif moda gitu Pak Syukur. Yang pertama ya untuk udara, jadi kita bisa buka ya harga dari mulai yang sifatnya ekspres atau next day. Berikut juga bisa kita nanti berikan layanan yang reguler dengan harga bervariasi mulai dari 30 ya sampai dengan 40 ribuan kalau tidak salah per kilo. Nah, tapi ada alternatif juga untuk komoditi-komoditi tertentu nanti ya dengan menggunakan jalur kapal cepat ya. Kita kerjasama juga dengan Pelni untuk mengembangkan kiriman-kiriman dengan harga yang kompetitif ke Papua khususnya. Ya, jadi kita bisa gunakan kapal cepat dengan waktu tempuh yang tidak terlalu lama. Jadi pengalaman kami dari Jakarta atau Surabaya ke Papua itu bisa tembus di bawah 10 hari. Itu bisa kita kirimkan dengan ongkos ya relatif lebih kompetitif ya sekitar belasan sampai 20 ribu per kilogramnya. Jadi kita bisa berikan berbagai macam alternatif layanan dan harga yang cukup bersaing sehingga Bapak dan Ibu sebagai Koperasi Desa Merah Putih nanti punya berbagai macam variasi apa layanannya dan harga-harga yang akan ditawarkan kepada pengguna jasa di masing-masing daerah. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Syukur. Terima kasih Pak Syukur. Sukses selalu Bapak dengan Koperasi Desa Merah Putih. Luar biasa sekali partisipan kita di webinar pada kali ini dan juga nanti ditunggu webinar seri selanjutnya dari Pos Indonesia untuk membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Dan tentunya Bapak Ibu, kami minta maaf jika pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa kita langsung bahas pada kesempatan kali ini. Akan tetapi jangan khawatir, nanti saat ini juga dari tim Pos Indonesia juga sudah melakukan balasan-balasan di kolom chat. Dan jika belum dijawab, nanti silakan hubungi PIC di flyer yang sudah dapatkan. Dan sayang sekali kesempatan luar biasa ini harus berakhir karena waktu yang terbatas. Dan tentunya bagi 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo postpay, peserta akan dipilih dan dihubungi oleh panitia dengan nomor yang akan muncul di kolom chat. Dan juga nanti akan ada akses G-Drive untuk akses sertifikat bagi para peserta. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting dari diskusi hari ini. Pertama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hadir untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui berbagai jenis gerai seperti usaha, apotek,
sembako, dan lainnya. Pos Indonesia berperan sebagai perpanjangan tangan penyediaan layanan logistik, cold storage, dan mendukung usaha lainnya melalui layanan agen pos. Peran Pos Indonesia mendukung logistik beberapa tahapan dari kerjasama ini, yaitu agen pos, layanan konsultasi logistik, distribusi bansos, operasi pasar, serta pergudangan, sampai pada integrasi platform Pos Indonesia dan KDMP yang terintegrasi dengan ekosistem Pos Indonesia. Kelebihan menjadi agen Pos Indonesia selain mudah dijalankan, dapat juga mendukung usaha UMKM. Agen Pos dapat memberikan pendapatan tambahan bagi koperasi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mengakhiri webinar ini, bersama penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pesti, Bapak Muhammad Eda Tama, serta Bapak Fajar Gustaman, pengelola salah satu agen pos di Bandung, atas kehadirannya. Serta kepada seluruh peserta pada siang hari ini atas partisipasi aktifnya pada webinar kali ini. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadi langkah nyata kesuksesan bagi kita semua. Saya memohon maaf jika ada